Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bertemu kembali di ibadah PLT pagi hari ini. Apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan. Ada amin. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap nafas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami ya Bapak. Saat hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah PLT kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menutup bungkus kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap memulai ibadah PLT kami dengan penuh sukacita ini daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Hanya dalam nama Yang Kudus kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat hari ini kita akan menaikkan satu buah pujian, satu hal yang ku rindu. Ya Tuhan Yesus, kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan.
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu, Engkau berkati mulut dan perkataan hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang diucapkan, apa yang dikeluarkan, hanya kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Kami serahkan ibadah ini semua, pemberitaan firman-Mu, padamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu, kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan renungan singkat di PLT pada pagi hari ini. Jadi saya berterima kasih untuk Bapak Gembala atas kesempatan yang diberikan. Pas waktu saya dikasih kesempatan ini, kasih tugas untuk memberikan renungan di PLT, saya tuh sebenarnya berpikir tema apa nih yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya sampaikan untuk memberkati kita semua kan. Lalu saya teringat, kan kita mendapatkan ayat emas di awal tahun ya, di bulan Januari. Dan saya percaya itu mungkin Tuhan yang mengingatkan saya atas ayat emas ini. Karena itu saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan dari ayat emas yang saya dapatkan. Diambil dari Ulangan 28 ayat 12. Mari kita buka bersama-sama ayat ini. Ulangan 28 ayat 12. Saya akan bacakan. Tuhan akan membuka bagimu pemeliharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Nah, pas saya dapat ayat ini, sebenarnya saya berpikir, apa maksud dari Tuhan dengan saya mendapatkan ayat ini gitu kan. Jujur tuh saya nggak ngerti, karena kan secara manusia memberikan pinjaman gitu kan kepada banyak-banyak bangsa. Dan ya untuk saya sendiri, saya nggak punya apa-apa kan, saya nggak punya apa-apa gitu. Jadi saya merenungkan kembali, saya baca kembali ayat 12 ini, lalu saya juga baca lagi lanjut ke ayat 13 yang berkata, mari kita buka bersama-sama ayat 13-nya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Di sini di ayat 13 ada kata, apabila kau lakukan dengan setia gitu ya. Dan pas saya baca ini sampai habis, sampai ayat 13, saya merasa, Tuhan akan membuka pemeliharaan saya yang melimpah. Tuhan akan mengangkat saya jadi kepala. Tuhan akan membuat saya tetap naik, itu membuat kita naik, bukan turun, apabila kita tuh melakukan perintah Tuhan dengan setia gitu ya. Dan mungkin saya ini nggak tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Tapi saya percaya Tuhan mau saya tuh untuk tetap setia gitu. Saya tuh sering juga tukar pikiran sama orang tua saya tentang kehidupan lah, atau tentang banyak hal gitu, tentang diri saya juga. Dan saya bersyukur punya orang tua yang setia dalam Tuhan dan dapat membimbing saya kepada firman Tuhan gitu. Dan khususnya mama saya. Saya tuh sering sharing ke mama saya kalau ya gimana saya capeknya cari kerja, interview sana sini, terus juga saya sebagai manusia pernah merasa lelah gitu ya, merasa jenuh dengan tugas-tugas pelayanan di gereja gitu lah ya. Lalu saya ingat ada satu kalimat yang mama saya bilang, kalau setialah dalam perkara kecil dan nantinya Tuhan akan memberikanmu perkara besar gitu. Dan pas sharing itu dan saya dengarkan kata-kata dari mama saya itu, saya sadar, ini nih yang Tuhan mau gitu. Tuhan mau saya tetap setia sebenarnya kepada Tuhan. Dia mau kita tetap setia baik dalam perkara kecil atau dalam perkara yang besar gitu. Jika kita setia dalam hal-hal kecil,
Dia juga akan memberikan kita perkara-perkara yang besar gitu, hal-hal yang besar gitu. Kita setia dengan hal yang katanya kecil, gampangan gitu. Tapi kalau kita setia dengan hal-hal itu, nantinya Tuhan akan memberikan kita hal yang lebih besar gitu. Dan nantinya kalau misalnya hal-hal itu, hal besar itu terjadi dalam hidup kita, itu tuh nggak mungkin hal-hal yang kita nggak bisa handle. Karena percayalah, Tuhan pasti akan ada di situ juga gitu bersama kita untuk menghadapi hal-hal itu. Dan di ayat 13 juga itu kan bilang, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun gitu. Ya, saya juga punya kekhawatiran sebenarnya. Melihat teman-teman saya, apalagi di umur saya yang sekarang ini gitu kan. Saya melihat tuh mereka semakin maju gitu, semakin naik. Dan sedangkan saya merasa tuh kayak saya gini-gini aja, di sini-sini aja gitu. Berpikir hal apa sih yang terjadi dalam hidup saya yang saya bisa bilang saya tuh naik gitu misalnya ya bahasanya lah ya. Tapi saya percaya mungkin Tuhan tuh mengizinkan saya melewati ini semua segala hal gitu tuh karena Tuhan mau melihat apakah saya tetap setia gitu, apakah saya tetap percaya dan tidak goyah dalam Tuhan. Dengan ya kayak misalkan saya ini sampai sekarang nggak dapat kerjaan, interview capek sana sini, terus saya juga kan seperti yang saya juga bilang saya jenuh kadang-kadang dengan tugas-tugas dan pelayanan di gereja. Nah, Tuhan tuh mau lihat kamu tetap setia nggak, walaupun Tuhan saya mengizinkan itu terjadi di hidup kamu gitu. Dan ya itu yang Tuhan mau kalau kita tuh tetap setia. Oke, kuncinya adalah Tuhan mau kamu setia nggak gitu loh. Dan ya saya percaya gitu loh, apapun yang terjadi dalam hidup saya itu tetap pegang janji Tuhan yang terus di ayat emas saya gitu. Saya yakin dan percaya walaupun saya mungkin belum melihat janji Tuhan gitu ya, misalnya kayak membesar pembenaran kamu apa gitu, saya mungkin belum melihat gitu kan, karena kan tahun ini masih panjang ya, kan ini baru awal tahun. Tapi saya percaya gitu, satu hal yang saya pasti saya percaya adalah Tuhan akan menggenapi janjinya gitu. Mungkin sekarang belum waktunya, mungkin ya belum sekarang lah, mungkin Tuhan bilang ya belum sekarang. Tapi saya menggenapinya dan saya percaya kalau nantinya ke depannya Tuhan akan memberikan perkara yang besar, hal yang besar kalau saya tetap setia gitu. Jadi saya mengajak kita semua untuk tetap percaya, tetap setia, setia dalam Tuhan. Jadi kita lakukan aja bagian kita untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan nantinya Tuhan akan melakukan bagiannya gitu dengan memberikan kita segala hal gitu, memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan gitu. Jadi mungkin sebagai penutup kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan renungan singkat, renungan yang ingin mengingatkan pada pribadi kita semua untuk tetap setia. Karena kami mau untuk percaya, untuk tetap setia, dan kami setia, kami percaya Engkau akan memberikan kami hal-hal yang lebih besar dari hal-hal yang kami pikir itu mungkin mustahil Tuhan. Dan hamba-Mu telah menyampaikan firman, hamba-Mu berdoa agar firman yang telah disampaikan dapat memberkati dan dapat memberikan semangat untuk diri kita semua Tuhan. Mas Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Kami buka hari ini, minggu ini, kami percaya Engkau akan selalu bersama kami dimanapun kami berada. Saat kami melangkah dimanapun tempat kami melangkah, kami percaya kami dapat menjadi berkat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat memulai hari, Tuhan Yesus memberkati.